Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya Andika Nathanael dan juga di channel YouTube kita yaitu Medlook. Ya, jangan lupa subscribe ya. Banyak nih tentang properti semua. Teman-teman, saya perkenalkan diri bahwa saya sekarang lebih banyak berkecimpung di bidang konsultasi. Dan saya banyak bertemu dengan banyak developer. Yang menjadi masalah adalah developer-developer tersebut sudah menjadi masalah, baru terus kemudian atau sedikit ada masalah, baru terus kemudian mencari bagaimana menyelesaikan masalah. Sebetulnya pada saat kita membuat satu produk, dari awal apabila kita sudah mengemas, apabila kita sudah bisa dari awal ya, dari awal permulaan itu kita sudah mengetahui semuanya tentang sebab dan akibatnya, maka akan terhindar dari masalah-masalah sebelumnya. Namun banyak beranggapan bahwa ya studi market atau pasar ya, studi pasar itu ya itu aja. Nggak bisa. Sangat diperlukan studi pasar yang mendalam, bukan yang melebar. Saya selalu berkata berkali-kali di setiap kesempatan. Yuk kalau kita mau studi pasar lebih mendalam. Apa sih Pak studi pasar yang lebih mendalam? Kebanyakan kita cuma ngelihat target market kita siapa. Kita ngelihat target marketnya A, target marketnya B, target marketnya C gitu ya. Jadi kita mau jual harga rumah 1 miliaran, berarti dia punya income paling tidak 30 juta. Terus kemudian wilayah tempat tinggalnya di mana. Dan sebagainya. Dan itu cuma demografinya. Padahal dengan tren yang sekarang, orang bilang bahwa terjadi satu perubahan dan cara pandang pasar terhadap produk yang kita jual itu juga sudah berpengaruh. Artinya apa? Psikografi hal ini bermain. Jadi jangan lupa pada saat kita melakukan studi market, teman-teman developer, Anda harus juga memperhatikan psikografi daripada target market Anda. Dan ini banyak yang tidak diperhatikan. Contoh ya, target market kita mau jual rumah yang harganya 1 miliar. Yang tadi saya katakan berarti target market kita punya penghasilan 30 juta sampai 50 juta. Kalau 30 juta 50 juta secara umum berarti adalah orang dengan level status pekerjaan atau pangkat dalam jabatan di perusahaan itu adalah sudah manajer. Usia dengan penghasilan 30 sampai 50 juta kurang lebih sangat produktif sekali usianya di antara 30 sampai 45. Nah, di sini kita harus sadar orang yang levelnya manajer itu yang baru menduduki posisi manajer, ya saya bicara yang umum ya, kecuali dia anak dilahirkan sudah memang di centong emas. Tapi kalau dia merintis karir dari bawah, pada saat posisi dia manajer, dia itu sedang mau ada pengakuan diri. Ingin diakui oleh dunia atas pencapaian dia. Secara psikografi dia ingin pasti mulai mobil, bermimpinya pada level sales staff ya, supervisor, dia bermimpi mungkin mau punya Avanza, Innova, Fortuner. Tapi pada saat sudah level manager, dia sudah memikir untuk punya lah gitu ya, newcomer, new arrival untuk punya BMW ya, BMW, punya Mercedes ya, atau mungkin Alphard sekali lebih lanjutnya lagi untuk family car. Itu sudah ingin pengakuan diri di sana. Demikian juga dalam memiliki rumah. Dia tidak lagi mau punya rumah yang kamarnya kecil-kecil, kamarnya cuma 2. Pada saat dia menerima tamu, dia menerima sesuatu, itu akan berbeda karena pengakuan dirinya nggak ada.
Dari keluarga, kalau keluarganya datang, wih level manajer, masa keluarganya kamarnya segini, cuma 2 apa segala macam. Dan pada saat usia-usia tersebut mereka juga butuh kamar yang besar, kamar yang cukup lebar. Kenapa? Agar anak dan ya bisa satu kamar. Jadi kamarnya butuh yang besar. Jadi pada saat itu anak dia butuh kamar besar. Dia nggak mikirkan anak yang kamarnya lebih kecil. Kenapa? Karena anak bisa tidur sama dia. Bila perlu kamarnya harus ada kamar mandi. Pengakuan karena dia mau punya kamar mandi sendiri, nggak mau kamar mandinya join. Ini psikografi loh. Ini kita bicara mengenai dia punya apa keinginannya. Hal semudah kan? Kemudian kita bisa bicara mengenai kalau dia sudah levelnya di atas 45, 50, anak sudah remaja, dewasa, dia mulai menekan egonya. Ya kamarnya sedang, kamar anak-anaknya juga lumayan harus besar karena anak-anaknya sudah butuh suatu privacy. Anaknya sudah berbeda lagi. Ini psikografi masuk kategorinya. Nah, apakah kita sebagai developer dalam membuat produk sudah mikirkan ini semua? Ini penting, teman-teman developer semuanya ya. Ya, apalagi sekarang juga lebih banyak sebetulnya anak-anak ataupun keluarga kita juga adanya di dalam sebetulnya bersosialisasi secara keluarga itu adanya di dalam kamar utama. Kemudian apakah perlu 3 kamar, 2 kamar? Anda tahu keluarga berencana iklannya 2 anak bukan? Jadi rumah 1 miliar Anda bikin cuma 2 kamar. Menurut saya kurang bijak. Harusnya rumah 1 miliar adalah 3 kamar. Nah, hal-hal ini teman-teman ya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik itu dari carport-nya, bagaimana kita menciptakan carport dan sebagainya. Apalagi sekarang saya melihat satu hal tentang produk. Produk apa sih? Bikin rumah tapi arsitekturnya, layoutnya bukan arsitektur, tapi layoutnya masih layout zaman dinosaurus. Kalau lebar 6, setengah ya bagi 2, 3 meter ruang tamu, ruang makan sampai ke belakang, dan 3 meter lagi kamar, terus tengahnya kamar mandi, belakangnya kamar lagi. Udah begitu aja. Itu saya bilang layout dinosaurus. Karena layout yang sekarang itu luar biasa. Bisa dibikin mezanin, bisa dibikin pintunya di samping, bisa macam-macam. Nggak ada lagi pokoknya kalau 3 itu, kalau 6 itu bagi 2. Kalau 5 ya 3-2. Ya, saya bukan arsitektur tapi saya pernah kalau diskusi dengan arsitektur, orang arsitek itu selalu bicara baginya seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang saya lihat banyak sekali desain-desain yang luar biasa. Dan itu ternyata desain-desain itu membuat suatu keuntungan dan menjadi nilai tambah. Nilai tambah dari properti itu sendiri. Banyak loh developer besar yang baru meluncing beberapa pekan yang lalu dan itu sold out, habis terjual. Karena apa? Desainnya, layoutnya. Bagaimana caranya kita membuat layout itu lebih spacious. Kelihatan lebih lebar, kelihatan lebih luas dengan ukuran yang terbatas. Itu, apalagi zaman sekarang ya. Kita sama-sama tahu ya, gara-gara harga tanah kita yang terlalu mahal, harga tanah mahal. Ini terjadi seperti dulu. Ya sekitar tahun 90-an. Waktu properti di tahun 90-an, awal 90-an. Harga tanahnya lebih tinggi daripada harga bangunan. Terus kemudian lama-lama harga bangunan lebih tinggi daripada harga tanah. Tapi sekarang harga tanah juga sudah lebih tinggi daripada harga bangunan. Ini untuk di daerah-daerah tertentu ya. Oke, kita contoh di daerah Serpong. Tahun Serpong tahun 90-an tuh harga bangunan lebih tinggi daripada harga tanah. Ya, sampai kemudian harga bangunannya jadi lebih tinggi. Tadinya harga tanah lebih tinggi daripada harga bangunan. Terus kemudian lama-kelamaan harga bangunan naik terus, harga tanahnya kalah. Dan sekarang
harga tanahnya udah lebih tinggi daripada harga bangunan. Harga bangunan kita bisa jual, kita bisa bangun dari kontraktor. Oke, misalnya 3,5 juta, ya 3,5 juta tuh harga bangunannya 3,5 juta sekarang ya. Tapi harga tanahnya di daerah Serpong sekarang sudah 7-8 juta. Artinya di dalam untuk mengecilkan harga ya, tentu tanahnya dikecilin, bangunnya dilebarkan, bangunnya lebih luas maksudnya. Tapi luas tanahnya lebih disempitkan. Itu adalah memang cara-cara ya, trik untuk supaya kita bisa. Tapi kalau harga tanah kita masih lebih murah dibanding harga bangunan, ya selayaknya lah harga tanahnya yang dilebarkan, yang lebih diluaskan, bangunnya lebih dikecilkan. Nah, sekali lagi teman-teman, bukan saya lebih pintar daripada Anda, cuma saya banyak berdiskusi, saya banyak masukan dari beberapa developer, terus kemudian saya coba merangkum semuanya ini, dan yang saya lihat itu banyak sekali developer-developer tidak melakukan kajian market secara lebih dalam, tetapi lebih banyak kajiannya secara melebar. Ini yang harus hati-hati ya. Nah, kita akan bicara masalah tentang lagi kelanjutan mengenai produk. Kapan? Minggu depan. Ikutin terus, makanya jangan lupa subscribe. Terus pencet belnya. Iya dong, supaya dapat lagi nih seperti ini. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya lebih pintar, namun saya coba sharing apa knowledge yang saya tahu, pengetahuan yang saya tahu dari berbagai sumber. Enaknya kalau jadi konsultan, kita bisa dapat dari berbagai sumber. Pada saat kita memberikan konsultasi, saat itu kita mendapatkan ilmu juga. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam properti. Happy selling.